Saudara, ada 15 daerah yang diminta oleh pemerintah pusat untuk segera melakukan PPKM darurat juga karena ada indikasi-indikasi cukup signifikan, cukup tinggi kasus COVID-19-nya. Saya berbincang dengan dua kota, wali kota yang memimpin kota yang menjadi salah satu dari 15 kota tersebut yang diminta untuk menerapkan PPKM darurat. Kota Padang, ada Pak Wali Kotanya Pak Henry Septa, dan juga Kota Balikpapan, Pak Wali Kotanya Pak Rahmat Masud, yang sudah menyampaikan persiapan-persiapan, termasuk masih ada Mas Miko, epidemiolog Universitas Indonesia, untuk terus memberikan masukan. Pak Henry dulu, Pak Henry, rasanya tuh kita di Jakarta ya Pak, ibu kota negara. Saya bicara ini tuh supaya tergambar bagi semua masyarakat, baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa dan Bali. Kita tuh kayak konyol begitu Pak. Saudara-saudara kita itu yang isolasi mandiri dan ada perburukan, kita nggak bisa bawa ke rumah sakit. Akhirnya harus wafat karena nggak bisa mendapatkan pertolongan kesehatan yang maksimal. Ini karena rumah sakitnya overload. Nah, kira-kira begitu. Oksigen salah satunya. Persiapan di Padang, saya tahu ada peningkatan, tapi belum sampai separah di Jawa dan Bali. Ini sudah disiapkan juga kan, Pak Henry? Ya. Masuk oksigen, baik, Pak? Ya, baik Mas Bayu. Saya cari sedikit ya kondisi di Kota Padang. Ya. Kota Padang, sebagaimana tadi dijelaskan, sedang menjalankan PPKM diperketat. Dan tingkat BOR ya, atau bed occupancy rate saat ini kisaran 76%. Dan informasi ini selalu kita pantau tiap harinya, ya, bersama dengan dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan Kota Padang dan juga provinsi. Dan Kota Padang sebenarnya sudah jauh ya Mas, dari sejak tahun 2020 itu sudah melakukan kegiatan PPKM Mas, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, ya, dengan membentuk yang namanya kongsi COVID Mas. Ya, kongsi COVID ini tim kecil yang ada di tiap-tiap kelurahan, ya, yang di tiap-tiap RT itu gabungan baik itu camat, lurah, LPM, unsur-unsur pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, dan Babinsa juga Babin Kamtitmas. Nah, mereka bertanggung jawab menjaga hal-hal yang nanti dikhawatirkan seperti penyebaran melalui darat misalnya ya, atau melalui udara yang masyarakat datang dari mana-mana. Ya. Dan itu dipantau terus oleh tim kecil ini. Jadi kalau mereka datang dan diminta untuk menunjukkan semacam data, maka mereka sudah melakukan swab test kah namanya, ataukah vaksinasi, itu sudah kita lakukan. Oh, karena ini sudah lama terjadi ya? Sudah lama terjadi, tapi perintah PPKM memang baru saat ini, sehingga kita tidak begitu terkejut lah Mas, gitu loh. Jadi sebelum PPKM pun kami sudah mengancang-ancang, ya, satu hari sebelum PPKM ini diberikan kepada Kota Padang, kami duduk bersama dengan seluruh pelaku usaha, ya, perwakilan pelaku usaha yang ada di Kota Padang, bahwa kita menerapkan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang adaptasi kebiasaan baru, yang mana mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti kuliner atau kegiatan-kegiatan lain yang bersifat transaksi, yang bersifat mengumpulkan orang atau massa, harus bertanggung jawab ya, dalam artian mereka kedapatan kalau sempat berkerumun, tidak ada yang memakai masker di tempat mereka berusaha, para pengunjungnya, maka yang pelaku usaha ini akan diberikan sanksi Mas. Ya, diberikan sanksi berupa sanksi administratif. Ini sesuai dengan Perda Kota Padang, dan juga Perda Provinsi Sumatera Barat. Dan kami tambah dengan arahan sesuai dengan edaran yang kami berlakukan kepada mereka, yaitu tempat-tempat mereka akan kita segel, ya, kita tutup sementara. Sehingga ini membuat mereka juga takut gitu ya, untuk tidak
semena-mena ya acuh tak acuh aja dengan kondisi PPKM ini. Ya. Jadi kami bersepakat ya untuk melakukan itu, namun karena sudah ada perintah PPKM, sehingga poin-poin PPKM lah yang kami lakukan saat ini. Oke, Itu, jadi tinggal dijalankan lebih jelas lagi, lebih ketat lagi. Warga di Padang, warga di Balikpapan, jangan kaget karena akan ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan syarat-syarat administrasi kalau bepergian dan lain-lain. Ini adalah bagian dari menahan mobilisasi. Maka kalau tidak penting-penting betul, lebih baik di rumah. Warga yang berjualan, boleh jualan, ingat ada jam malamnya, taati. Tidak boleh makan di warung atau di restoran, boleh take away, tepati itu. Boleh berusaha masih, tapi ada jam malam sehingga kemudian tidak terjadi kerumunan dan lain-lain, tolong ditepati. Saya berusaha membantu Pak Henry sama Pak Rahmat sampai ini mudah-mudahan ke Padang, ke Balikpapan, bahkan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya karena masih ada saja pelanggaran-pelanggaran di mana kita menahan mobilisasi ini. Mas Miko, ini yang paling agak susah kan ya, meminta masyarakat untuk mengerti bahwa kita sedang membutuhkan kesadaran untuk menahan mobilisasi, tidak kemana-mana begitu, tidak kemudian melanggar aturan PPKM darurat. Apa yang kemudian bisa kita titipkan ke Pak Henry, ke Pak Rahmat dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat ini? Kan susah-susah gampang nih kita ngobrol sama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke nih Mas Miko. Tapi apa yang mungkin belajar dari Jawa dan Bali juga apa yang kemudian bisa kita titipkan kepada para pemimpin daerah dalam menerapkan PPKM darurat? Mas Miko. Ya, jadi sebenarnya PPKM darurat atau PPKM yang diperketat itu amat tergantung partisipasi masyarakatnya. Jadi kalau masyarakat itu mengikuti PPKM darurat begitu atau PPKM diperketat, maka kemudian kematian kasus COVID-nya akan turun, kasus COVID-nya juga turun, kemudian fasilitas pelayanan kesehatannya akan mulai melonggar begitu. Yeah. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sampai Satgas itu kemudian slogannya atau kampanyenya berbeda begitu. Jadi sampai mengatakan pakai masker harga mati. Kalau nggak pakai masker bisa mati. Jadi itu sampai kampanye yang berlebihan menurut saya. Sampai mengatakan bahwa masyarakat diingatkan akan kematian. Yeah. Jadi menurut saya itu menyeramkan. Tapi itu kita harus lakukan demi keselamatan rakyat kita bersama begitu. Yeah. Jadi menurut saya bukan menakut-nakuti, tapi ada slogan yang mengatakan atau kampanye mengatakan kalau mereka nggak ikut serta dalam PPKM darurat atau PPKM diperketat itu, ya rakyat yang akan mati akan banyak. Pahlawan COVID kita akan bertambah banyak. Yeah. Saya sudah mengatakan bahwa yang meninggal karena COVID-19 itu adalah pahlawan-pahlawan. Tapi yang menyebabkan kematian itu banyak adalah Pak Bupati atau Pak Wali Kota begitu. Jadi menurut saya peran Bupati atau peran Wali Kota jangan menimbulkan pahlawan-pahlawan kita yang mati akan bertambah banyak begitu. Yeah. Nah, kalau bisa ya diperketat banget atau kata-katanya menakutkan mereka atau lebih menyadarkan mereka ikut berpartisipasi dalam PPKM darurat atau PPKM diperketat begitu Mas Bayu. Ya, baik. Dengan maksud baik, dengan maksud tidak ada arah apa-apa, tidak dengan maksud lain-lain kecuali kita ingin menekan penyebaran COVID-19. Rumah sakit yang sekarang di Padang dan Balikpapan sekitar 70% kurang lebih ini harus turun. Karena kalau tidak segera ditahan sekarang, kita akan sampai kepada titik-titik kritis. Oh, satu lagi Mas Miko, Anda dan epidemiolog lain juga mengatakan kalau ada pengetatan, lockdown atau apapun namanya di Indonesia sekarang PPKM darurat karena ini dari pemerintah diperintahkan ke bawah begitu.
masyarakat akan mengetahui karena ada 3T, tracing, tes, dan treatment yang begitu gencar dilakukan, ini akan ada peningkatan kasus. Tetapi ini adalah harga yang harus dibayar ketika ada pengetatan. Begitu ya, di Jakarta kita menembus 10.000, 20.000, 25.000, 30, 38.000. Baru kemarin kita agak turun di 35.000, hal-hal semacam ini. Itu juga harus diketahui masyarakat karena tesnya juga akan makin luas. Mas Miko, ini juga akan terjadi di kota-kota yang menerapkan PPKM darurat kan? Ya, jadi surveillance amat menentukan keberhasilan PPKM darurat atau PPKM diperketat. Jadi menurut saya dengan surveillance yang baik, maka indikator-indikator kematian, kemudian kasus COVID-19 itu dapat diketahui dengan benar. Ya. Jadi sementara itu kita akan tingkatkan juga kemampuan tes di semua kabupaten, kemampuan tracing di semua kabupaten, dan kalau dilaporkan dengan benar itu maka kasusnya akan meningkat sementara karena kasusnya. Tapi kalau lihat positivity rate-nya, meskipun kasus 35.000, tapi positivity rate-nya turun dari 19.000 ke 17,5 begitu. Oke. Jadi menurut saya itu indikator yang baik dari PPKM darurat. Nah, satu lagi adalah yang saya ingatkan kepada Pak Bupati atau Pak Wali Kota adalah membasmi wabah itu sama dengan memadamkan api kebakaran. Kalau kebakarannya seperti Jawa Bali, luar biasa susahnya dan luar biasa korbannya. Jadi saya salut kepada Pak Wali Kota atau Bupati yang ada di luar Jawa Bali, kalau bisa mumpung apinya belum sebesar Jawa dan Bali, ya kita padamkan sedini mungkin begitu. Jadi korbannya akan lebih sedikit, penderitaannya akan lebih sedikit, dan biayanya akan lebih sedikit. Begitu ya. Mas Bayu. Baik, jadi inilah titipan-titipan kita kepada seluruh pemimpin daerah yang ada 15 totalnya yang akan menerapkan PPKM darurat mulai hari ini, termasuk di Padang akan dipimpin Pak Henry Sapta, dan juga di Balikpapan kota ini akan menerapkan PPKM darurat dipimpin Pak Rahmat Masud dan jajaran. Pak Rahmat dan Pak Henry, satu-satu ya. Dari Pak Rahmat, silakan himbauan untuk warga kota Balikpapan dalam penerapan PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli nanti. Pak Rahmat. Baik, terima kasih Mas Bayu. Tentunya harapan kita, kembali lagi saya sering menekankan kepada masyarakat dan warga kami. Aturan yang dibuat oleh pemerintah, saya yakin itu adalah semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Ya. Tapi apapun yang kita bentuk aturan ini, kalau masyarakat tanpa kesadaran masyarakat dan tanpa keterlibatan semua stakeholder untuk menjalankan instruksi ini, saya yakin kami pemerintah bersama dengan jajaran tentunya mustahil akan bisa bergerak bersama-sama untuk membasmi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tanpa didukung oleh masyarakat dan kesadaran dari warga kita sendiri. Jadi harapan kami Mas, insya Allah dengan ikhtiar kami, dengan doa kita tentunya sebagai orang yang beriman dan beragama, memang ikhtiar diperlukan dan dibarengi dengan doa insya Allah. Bahwa dibalik daripada musibah dan cobaan ini, saya yakin ada hikmah yang luar biasa yang Allah pertunjukkan kepada kita. Semoga bisa kita mengambil hikmah dari kejadian ini semua. Artinya bahwa kesadaran kita untuk selalu hidup bersih, hidup sehat, itu sudah dianjurkan oleh agama kita. Begitu Mas Bayu, saya terima kasih sekali lagi Pak Wali Kota Medan, Pak Wali Kota Padang, dan masukan dari Bang Miko tadi luar biasa. Mungkin yang masalah peribadatan tadi, saya berharap memang ini berat kami lakukan. Tapi kembali lagi ini semata-mata yang kita lakukan juga ada petunjuknya dari terutama kita dari agama Islam, bahwa bila suatu daerah juga terjadi musibah atau wabah, meninggalkan sholat wajib, bukan meninggalkan, berarti meninggalkan sholat berjamaah dan kita sholat beribadah di rumah, itu juga sudah diwajibkan dalam kondisi darurat. Saya terima kasih juga kepada seluruh warga Kota Balikpapan, stakeholder dan terutama Forkopimda yang membantu pemerintah Kota Balikpapan di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Terima kasih, Bang. Sekarang Pak Henry, silakan Pak, himbauan Pak kepada warga Padang yang mudah-mudahan banyak juga pagi ini yang menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Silakan Pak. Baik.
Pertama makasih ya Mas Bayu, juga Mas Miko dari Epidemiolog, dan juga sama-sama ini Pak Rahmat, ya, Wali Kota Balikpapan. Ya, kita semua tentu ya sama-sama dalam kondisi yang memprihatinkan ya, baik itu di Jawa Bali ataupun di luar Jawa Bali. Ya, tentu kami berharap dan menghimbau serta memohon ya kepada semua masyarakat Indonesia, terutama sekali warga Kota Padang terkhusus Provinsi Sumatera Barat juga ikut ya di dalam ini. Kami mohonkan ya agar masyarakat mengikuti arahan pemerintah. Sami'na wa ta'na ya, sama-sama kita mengikuti perintah dari pemerintah, himbauan pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Yang kami harapkan sekarang ini adalah bagaimana vaksinasi ini ya bisa terlaksana dengan baik. Ya, karena kita berharap ya semoga Indonesia bisa seperti negara-negara lain. Vaksinasi sudah selesai sehingga rakyatnya ya sudah bisa nyaman sekarang ini. Kami lihat sudah ada yang buka masker, sudah bisa berkumpul kembali dengan rekan-rekannya dan semuanya. Artinya ini ada hasilnya gitu ya dengan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Jadi kami mohonkan juga ya bagaimanapun juga ini akibat ya kalau seandainya kita tidak patuh dengan protokol kesehatan, maka dimanapun kita berada akan ada kondisi yang mengkhawatirkan ya. Seperti saat ini Kota Padang dalam kondisi PPKM diperketat dan hari ini kita akan menentukan ya, tentu ini yang akan kita mohonkan kepada warga ya, Kota Padang khususnya ya tolong patuhi apa yang akan kita putuskan bersama nanti. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Henry, Pak Rahmat, dan seluruh jajaran di Balikpapan dan juga di Kota Padang. Selamat bertugas Pak, titip seluruh saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan semua kasus ini seperti Pak Rahmat dan harapan juga Pak Henry bisa segera turun. Ada satu yang tadi kita titipkan juga, ayo semua vaksinasi agar kita bisa menekan penyebaran ini. Tadi saya diingatkan oleh Pak Henry di bagian akhir himbauannya. Terima kasih Pak Henry, terima kasih Pak Rahmat dan juga Mas Miko untuk masukan-masukannya. Kita akan terus sama-sama mengawasi, izin nanti kita bisa berbincang lagi untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan di Padang dan juga di Balikpapan. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Selamat bertugas, salam sehat untuk Anda semua, untuk kita semua. Selamat pagi.